Pernah bayangkan kalau orang zaman dulu sudah mainan listrik? Bukan sulap, bukan sihir, kita bahas baterai Baghdad. Tahun 1936, arkeolog Jerman Wilhelm Koenig menemukan benda aneh di situs Hujut Rabu, Irak, yang umurnya sudah 2000 tahun. Awalnya dikira cuma pot biasa, tapi Koenig merasa ada yang nggak beres sama jeroan benda ini. Benda ini berasal dari era Parthia atau Sasania, masa di mana teknologi listrik seharusnya belum lahir. Kok bisa? Secara fisik, ini cuma pot tanah liat kecil, tingginya cuma sekitar 15 cm. Tapi tunggu sampai kita bongkar isinya. Di dalamnya ada silinder tembaga yang digulung rapi dan disolder pakai campuran timbal timah. Sangat rapi buat ukuran zaman itu. Lalu ada batang besi yang dimasukkan ke dalam silinder tembaga itu, tapi mereka nggak saling sentuh. Loh, kenapa? Ternyata ada lapisan aspal atau bitumen hitam yang jadi penyumbat sekaligus isolator biar besinya nggak korslet sama tembaga. Jenius! Nah, kalau diisi cairan asam kayak cuka atau jus lemon, jebret, terjadilah reaksi elektrokimia. Fakta menarik nih, Wilhelm Koenig curiga alat ini dipakai buat electroplating atau menyepuh emas ke benda perak. Bayangkan, tanpa colokan listrik, mereka bisa bikin perhiasan murah jadi kelihatan mewah banget cuma pakai baterai ini. Satu baterai memang cuma menghasilkan 0,8 sampai 1 volt, tapi kalau disusun seri, wah, energinya cukup buat kerja berat. Ini rahasia dapur para pengrajin di Mesopotamia biar dagangan mereka laku keras di pasar kuno. Ada teori yang lebih gila. Listrik ini mungkin dipakai buat kasih efek sihir atau kejutan di kuil-kuil kuno. Bayangkan jemaat yang menyentuh patung lalu merasa ada sengatan kecil. Mereka pasti mikir, wah, ini kekuatan dewa. Bukan cuma buat gaya-gayaan, ada juga teori medis kalau listrik lemah ini dipakai buat terapi pereda nyeri atau akupunktur kuno. Inspirasinya mungkin dari alam, karena dokter Romawi dulu juga pakai ikan pari listrik buat obati sakit encok. Mesopotamia itu pusatnya orang pinter. Mereka sudah jago kimia, kerajinan kaca, sampai teknik metalurgi yang rumit. Para pengrajin di sana sudah kenal berbagai macam asam dan garam amonium buat bersihkan logam. Lewat jalur sutra, pengetahuan dari Mesir, Yunani, dan Cina campur aduk di sini, menciptakan inovasi yang melampaui zamannya. Meskipun mereka nggak punya istilah elektron, secara praktik mereka sudah memasteri cara kerjanya lewat coba-coba. Tahun 1978, GM Colin membuktikan kalau replika baterai ini beneran bisa menyepuh patung tembaga dengan perak. Tim Mythbusters juga sukses nyalain LED pakai 10 pot ini. Jadi secara teknis, benda ini memang bisa jadi baterai. Tapi ada juga yang skeptis. Katanya ini mungkin cuma wadah penyimpan gulungan papirus agar nggak dimakan rayap. Sayangnya, artefak aslinya di Museum Irak banyak yang hilang karena penjarahan, jadi penelitian makin sulit. Baterai atau bukan, ini bukti kalau nenek moyang kita itu jauh lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Sampai jumpa di misteri berikutnya.